Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satya Dewantara dengan NIM 220411100067. Di sini akan menjelaskan tugas praktikum modul 8. Pertanyaan 1 adalah jawab pertanyaan berikut terkait dengan forestry. Apa perbedaan, bagaimana mengkonversi grab menjadi forestry, apa perbedaan algoritma gradient menggunakan Dijkstra, Prim, dan Kruskal, bagaimana transversal grab menggunakan metode transversal forestry dengan DWS dan PWS. Pertama adalah perbedaan grab dengan forestry. Grab adalah kumpulan simpul yang dihubungkan oleh sisi. Grab dapat berarah atau tidak berarah dan dapat berisi siklus. Siklus grab bisa memiliki siklus, artinya kita dapat kembali ke simpul awal melalui jalur tertentu. Grab tidak semua simpul dalam grab harus saling terhubung. Grab bisa berbobot atau tidak berbobot. Sedangkan forestry adalah kumpulan dari pohon yang tidak saling terhubung. Pohon adalah grab yang terhubung dan tidak memiliki siklus. Forest dan pohon tidak memiliki siklus. Dalam pohon semua simpul paling terhubung dengan tanpa berbentuk siklus. Forest adalah kumpulan dari beberapa pohon. Tidak semua dalam simpul dalam forest harus saling terhubung. Pohon biasanya tidak berbobot, tetapi bisa dijadikan berbobot dalam konteks tertentu. Hanya mengkonversi grab menjadi forestry. Untuk mengkonversi grab menjadi forestry, kita dapat menggunakan algoritma untuk mencari komponen terhubung dan membentuk pohon dalam setiap komponen tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah menggunakan algoritma DFS atau BFS. Untuk menemukan semua komponen terhubung dan kemudian menghapus siklus dalam setiap komponen menggunakan algoritma untuk mencari MST seperti Kruskal atau Prim. Perbedaan algoritma gradient menggunakan Dijkstra, Prim, dan Kruskal. Dijkstra memiliki tujuan menemukan jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lainnya dalam graf berarah berbobot positif. Proses Dijkstra menggunakan teknik gradient untuk menilai jalur terpendek yang belum dikunjungi. Pengaplikasiannya Dijkstra jalur terpendek dari satu titik ke sumber lainnya. Prim memiliki tujuan melakukan MST dari graf yang terhubung dan berbobot. Proses tree memulai dari simpul acak dan secara tertahap menambahkan simpul terdekat yang belum termasuk dalam MST. Membangun MST dari graf terhubung. Tujuan Kruskal menemukan MST dari graf yang terhubung dan berbobot. Proses Kruskal mengurutkan semua sisi berdasarkan bobotnya dan menambahkan sisi satu persatu ke MST. Memastikan tidak ada siklus terbentuk. Aplikasi Kruskal membangun MST dari graf terhubung. Transversal menggunakan metode transversal forestry dengan DFS. Langkah-langkah DFS menginisialisasi untuk membuat array atau satu set untuk melacak simpul yang sudah dikunjungi. Membuat iterasi simpul untuk melakukan iterasi untuk setiap simpul dalam graf. Membuat DFS pada simpul yang belum dikunjungi. Jika belum dikunjungi dalam lakukan simpul tersebut. Selanjutnya menambahkan ke forestry setiap kali DFS dimulai dari simpul yang belum dikunjungi. Selanjutnya langkah-langkah BFS menginisialisasi untuk membuat array atau satu set untuk melacak simpul yang sudah dikunjungi.
membuat iterasi simpul untuk melakukan iterasi untuk setiap simpul dalam grab, membuat BFS untuk simpul yang belum dikunjungi. Terus menambahkan ke forest di setiap kali BFS dimulai dari simpul yang belum dikunjungi. Selanjutnya nomor 2 adalah buatlah program simulasi konstruksi workflow untuk proses discovery menggunakan PetriNet seperti pada pembahasan materi. Pertama-tama membuat kelas untuk mempresentasikan sebuah place dari PetriNet. Saya menggunakan name dan token, terus mengkonstruksi untuk place dalam jumlah token awal optional, place std string name integer programnya sama dengan 0, name dalam kurung name, token dalam kurung token. Membuat kelas untuk mempresentasikan sebuah transition di PetriNet. Class transition public std string name, std set place input place, std set place out place. Terus mengkonstruksi untuk transition std string name titik 2 name. Selanjutnya menambahkan place sebagai input ke transition, void add input place titik insert place. Terus selanjutnya menambahkan place sebagai output ke transition, void add output place bintang place output place dot insert place. Selanjutnya untuk memeriksa apakah transition dapat dijalankan. Bold is enable. For auto place titik 2 input place if place ke tokens kurang dari sama dengan 0, kembali jika salah. Selanjutnya return true untuk kembali jika benar. Selanjutnya membuat code untuk menjalankan transition jika bisa dijalankan. Void fire is enable for auto place titik 2 input place place ke tokens untuk mengurangi satu token dari setiap input place. For auto place output place place ke token plus plus untuk menambahkan satu token ke setiap output place. std transition name for bla bla bla. Selanjutnya membuat kelas untuk mempersatukan PetriNet, std factor place place, std factor transition. Untuk menambahkan place ke PetriNet, place add place std string name integer token sama dengan 0, place sama dengan new place, new tokens, place dot pushback place, return place. Selanjutnya menambahkan transition ke PetriNet. Add transition std string name transition sama dengan new transition dot pushback transition. Selanjutnya menjalankan transition berdasarkan nama, void file transition std string name, for auto transitions if transition ke name sama dengan name, transition ke fire return. Selanjutnya destruktor untuk membereskan memori yang dialokasikan secara dinamis. PetriNet for auto place titik 2 place delete place, for auto transition titik 2 transitions delete transition. Hanya membuat fungsi untuk memproses log kejadian menjadi matriks
adjacency for cost auto sequence titik 2 event log for size i sama dengan 0, i kurang dari sequence dot size min 1 plus i, char a sama dengan sequence i, char b sama dengan sequence i plus 1, adjacency matrix std string 1 a std string 1 b literal adjacent matrix. Selanjutnya membahas fungsi untuk menganalisis kualitas dari matriks adjacency. For auto row adjacency matrix, for auto call untuk row second, if adjacency matrix call first, row first akan bertanda lebih dari, adjacency matrix row first call first akan bertanda 2 garis, adjacency matrix call first row first untuk tanda 2 garis, as if adjacency matrix call first row first untuk bertanda tidak ada, adjacency matrix row first call first untuk bertanda arah. Membahas fungsi untuk mencetak matriks adjacency. For cost auto row adjacency matrix, for cost call row second, call first, call second. Selanjutnya mengurutkan log kejadian, event log abcd bla 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 bla. Terus untuk proses kejadian menjadi matrix adjacency, auto adjacency matrix sama dengan proses of event log dalam kurung event log. Terus menganalisis kualitas dalam matrix adjacency. Analise causality adjacency matrix. Terus selanjutnya mencetak matrix adjacency, print adjacency matrix, terus membuat Petri-net, std map, std string. Ini menambahkan place ke Petri-net berdasarkan matrix adjacency. For cost auto row titik 2 adjacency matrix, place row sama dengan net and place row first. Hanya menambahkan transisi ke Petri-net berdasarkan hubungan kualitas. For cost auto row dan adjacency matrix, for cost auto row second, if call second, transition net. Mendefinisikan urutan transisi yang akan dijalankan. Selanjutnya menjalankan setiap transisi dalam urutan yang telah ditentukan. Outputnya akan menjadi seperti ini. Sekian video dari saya. Apabila salah kata dan penjelasannya kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.